Selamat pagi anak-anak kami kelas 4. Apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pagi hari ini kita akan masuk pada pembelajaran tema 3 subtema 2. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita akan masuk pada materi kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita membahas bersama-sama. Nah, baik. Materi kita pada pagi hari ini di halaman 57 kita akan belajar dan mengamati bersama apa itu yang dimaksud dengan hewan langka di Indonesia. Nah, hewan langka di Indonesia itu adalah seperti contohnya yaitu harimau. Dan mari kita mempelajari keberadaannya. Mari amati gambar berikut. Nah, ini adalah gambar harimau dan ini adalah kulit harimau dan ini tempat harimau, dan gambar yang di samping ini merupakan pemburuan liar terhadap harimau. Nah, langsung saja pada halaman selanjutnya. Di halaman 58 kita akan membahas tentang harimau. Nah, di sini dikatakan harimau pernah ada di Indonesia. Nah, ada beberapa jenis harimau di sini, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu harimau Bali, dan yang kedua harimau Jawa, dan yang ketiga adalah harimau Sumatera. Nah, di sini harimau Bali sudah punah di tahun 1937, dan sedangkan harimau Jawa punahnya sejak 1980 tahun. Nah, sekarang yang tersisa adalah harimau dari Sumatera. Nah, di sini harimau dari Sumatera memiliki ciri-ciri yaitu kulitnya mempunyai warna yang paling gelap di antaranya semua jenis harimau lainnya, dan pola hitam berukuran lebar. Pola hitam itu adalah ini, dan memiliki jarak rapat bahkan terkadang dempet. Dan harimau ini langka dan dapat berenang dan pandai memanjat dan mampu hidup dimanapun dia berada. Nah, harimau Sumatera ini hanya dapat ditemukan di Pulau Sumatera, Indonesia, dan itu pun keberadaannya makin langka karena dikategorikan sebagai satwa yang terancam punah. Bisa diperkirakan populasinya adalah 400-500 ekor. Selain itu terdapat sedikitnya 250 ekor di Sumatera. Dan 250 ekor ini harimau Sumatera dipelihara di berbagai kebun binatang di seluruh penjuru dunia. Nah, di halaman 59 kita melihat di sini bahwa pengerusakan habitat adalah ancaman terbesar terhadap populasi harimau Sumatera. Nah, kenapa dikatakan pengerusakan? Karena di lingkungan atau di hutan Sumatera terjadi pembalakan hutan tetap berlangsung, bahkan di taman nasional yang seharusnya itu dilindungi. Nah, selain itu pemburuan liar juga masih terus terjadi karena orang menginginkan kuku dan kulitnya yang mahal. Nah, ini adalah penyebabnya harimau ini menjadi langka atau jarang ditemukan sekarang. Nah, seterusnya dalam upaya penyelamatan harimau Sumatera dari kepunahan, Taman Safari Indonesia ditunjuk oleh 20 kebun binatang di dunia sebagai pusat penangkaran harimau Sumatera. Nah, daripada itu, dari kepunahan harimau Sumatera ini, maka Taman Safari adalah salah satu 20 kebun binatang di dunia yang memiliki pusat penangkaran harimau Sumatera. Nah, selanjutnya anak-anak kami, mari kita akan diskusikan dan menjawab setiap pertanyaan di bawah.
Nah, setelah membaca teks di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Nah, yang pertama, mengapa harimau Sumatera di Indonesia tinggal satu jenis saja? Yaitu karena harimau yang berasal dari Bali dan Jawa sudah punah. Yang sekarang adalah harimau dari Sumatera. Nah, yang kedua, apakah ciri harimau dari Sumatera? Nah, nona kami bisa membaca di situ adalah harimau Sumatera memiliki warna kulit paling gelap dan memiliki keunikan di balik kulit gelapnya itu yaitu berukuran lebar dan jaraknya rapat. Nah, itu adalah suatu ciri khas harimau Sumatera. Nah, seterusnya anak-anak kami akan mengisi semua pertanyaan di sini di buku paketnya dan menjawab pertanyaan yang ada di buku paket. Nah, mari kita lanjut, yaitu kita akan berdiskusi tentang mengenal burung cendrawasih. Burung cendrawasih merupakan salah satu fauna yang berasal dari Indonesia. Burung yang sangat indah ini berasal dari tanah Papua. Nah, ini adalah burung cendrawasih berasal dari Indonesia di tanah Papua. Nah, karena keindahan burung cendrawasih ini, maka banyak orang menjulukinya adalah burung dari surga. Saking indah bentuknya, orang-orang menyebutnya adalah burung dari surga. Nah, tidak sedikit pemburu liar yang memburu burung ini dan menjual dengan harga yang mahal. Nah, saking begitu indahnya, beberapa orang ingin mendapatkan burung ini dengan cara diburu. Nah, pemerintah pun berusaha untuk melindungi cendrawasih ini agar kelangsungan hidupnya bisa berlangsung lama. Burung cendrawasih jantan dikagumi karena keindahannya dan warna-warna bulunya. Keindahan bulu pada burung cendrawasih jantan sesungguhnya digunakan untuk menarik perhatian burung cendrawasih betina. Nah, ini juga salah satu metode untuk memanfaatkan burung cendrawasih jantan, yaitu untuk menarik perhatian burung cendrawasih betina. Nah, burung jantan menunjukkan keindahannya dengan berbagai tarian. Tarian yang dilakukannya oleh burung jantan akan menarik burung betina agar mendekat, dan sehingga burung jantan juga akan menarik ke berbagai arah, dan tidak heran jika setiap jenis cendrawasih memiliki tarian khusus untuk menarik lawan jenisnya. Ini salah satu cara unik yang terdapat pada burung cendrawasih jantan ini dengan cara menari, nah sehingga menarik perhatian burung betina agar mendekat. Nah, selanjutnya, cendrawasih ini juga memiliki habitat untuk hidup di hutan yang lebat. Biasanya burung ini hidup di dataran rendah dan memilih tempat yang sangat aman di Papua, yang di beberapa kawasan yang memiliki cendrawasih dalam jumlah banyak. Nah, burung cendrawasih ini cenderung hidup di hutan yang lebat, di hutan yang sudah lama tidak yang di hutan yang jauh dari tempat masyarakat. Nah, ini adalah tempat kediaman yang didiami oleh burung cendrawasih. Nah, sekarang burung cendrawasih dipelihara di kebun binatang, nah sebagai koleksi. Nah, ya. Langsung saja kita pada pertanyaannya. Nah, setelah kita membaca teks berikut, nah, kita harus menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yaitu, mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam kebanggaan rakyat Indonesia? Yaitu karena burung cendrawasih memiliki keindahan. Dan yang kedua, mengapa burung cendrawasih makin lama makin terancam? Apakah saja yang menyebabkan itu terjadi? Karena terus diburu liar dan yang memburu burung ini menjual dengan harga yang mahal.
Nah, ini adalah penyebab mengapa burung cendrawasih makin langka. Dan yang ketiga, apa sajakah yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian cendrawasih ini? Yaitu yang pertama, menghentikan pemburuan liar. Yang kedua, tidak berburu hewan sembarangan. Yang ketiga, melindungi hewan-hewan langka. Yang keempat, mencari alternatif dan pemanfaatan hewan-hewan burung cendrawasih ini. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita laksanakan untuk menjaga populasi burung cendrawasih ini. Nah, selanjutnya kami bisa menjawab setiap pertanyaan seterusnya dan tulis di buku paket dengan menggunakan pensil. Nah, seterusnya anak-anak kami akan membaca tentang kupu-kupu. Nah, mengenal kupu-kupu. Nah, pembelajaran sebelumnya kalian telah mengenal harimau Sumatera dan burung cendrawasih. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini termasuk jenis serangga. Nah, kebanyakan kupu-kupu memiliki warna yang indah dan cemerlang. Dan kupu-kupu ini juga merupakan salah satu dari sedikit jenis serangga yang tidak berbahaya bagi manusia. Ya, kupu-kupu ini mengalami metamorfosis. Metamorfosis ini adalah proses perkembangan biologi hewan, atau metamorfosis ini adalah perubahan yang terjadi kepada kupu-kupu. Nah, metamorfosis memiliki dalam daur hidupnya. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat pada daun. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah telur daripada kupu-kupu. Nah, telur kupu-kupu ini menetasnya setelah telur menetas itu setelah 5 sampai 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Nah, setelah itu 2 minggu berikutnya larva ini berubah menjadi berbentuk kepompong. Nah, kepompong dan atau menjadi pupa, dan sehingga dia bergantung pada ranting atau daun tanaman. Dan setelah itu 2 sampai 3 minggu barulah kepompong ini menjadi kupu-kupu yang sempurna, yang memiliki sayap untuk terbang dan menjadi indah. Nah, seterusnya kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga berkembang menjadi buah. Nah, bagi petani dan manusia pada umumnya kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu proses penyerbukan tanaman. Nah, ini adalah salah satu manfaat daripada kupu-kupu, yaitu dapat membantu kita sebagai petani untuk menyerbukan tanaman. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu kupu-kupu langka dan dilindungi. Nah, di Indonesia, negara dengan keanekaragaman kupu-kupu tertinggi kedua di dunia. Nah, Indonesia merupakan nomor 2 yang paling tertinggi dengan jumlah banyaknya kupu-kupu. Nah, dari sekitar 20.000 jenis kupu-kupu di dunia, Indonesia memiliki 2.500 jenis kupu-kupu dan terpaut sedikit dengan Brasil yang memiliki 3.000 jenis kupu-kupu. Nah, aneka jenis kupu-kupu tersebar dari berbagai wilayah Indonesia, meskipun jenis diantaranya merupakan jenis endemik yang hanya bisa ditemukan di daerah tertentu. Nah, selanjutnya, ini adalah merupakan
tiga jenis kupu-kupu. Yang pertama ini adalah kupu-kupu bidadari. Nah, ini kupu-kupu sayap burung peri. Dan yang selanjutnya kupu-kupu sayap burung surga. Nah, ini termasuk langka dan dilindungi kupu-kupu seperti ini. Nah, dari ribuan jenis kupu-kupu tersebut ada sekitar 20 jenis termasuk kupu-kupu langka dan dilindungi. Di antaranya yaitu kupu-kupu bidadari, kupu-kupu sayap peri, dan sayap burung surga. Nah, penyebab utama kepunahan kupu-kupu ini adalah rusaknya habitat akibat penebangan hutan dan penangkapan berlebihan untuk koleksi. Nah, ini adalah sebab kepunahan daripada kupu-kupu yang bersayap burung peri ini. Nah, seterusnya kita akan berdiskusikan lagi kembali, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan di halaman 64 ini. Yaitu yang pertama, kupu-kupu sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup atau tumbuhan. Mengapa dikatakan demikian? Karena kupu-kupu dapat membantu penyerbukan pada tanaman. Dan yang kedua, apakah yang akan terjadi jika kupu-kupu sampai punah? Yaitu penyerbukan pada tanaman menjadi terhambat. Nah, yang ketiga dan keempat dan sampai seterusnya, nah kami memberikan jawabannya di buku paket. Selanjutnya tentang poster kalian tentu sudah belajar dan sudah paham. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan di halaman 67, yaitu kucingku manis atau sikap bijak terhadap hewan. Nah, di sini anak-anak kami bisa melihat pada gambar di sini, sikap bijak pada hewan adalah yang pertama, kita harus merawat dan memelihara hewan. Dan yang kedua yaitu memberi makan. Itu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, di sini kita bisa melihat di sini ada ibunya Rasti telah melaksanakan haknya, yaitu memelihara hewan dan bertanggung jawab untuk memberi makan si kucing. Nah, itu adalah merupakan hak dari ibunya Rasti. Dan semua itu dilakukannya karena senang menyayangi kucing tersebut. Nah, di sini anak-anak kami selanjutnya memberikan atau menjawab setiap diskusi di sini dan menulis apa jawaban kalian. Contohnya, hewan apakah yang kalian pelihara di rumah? Atau hewan apakah yang dipelihara oleh Rasti? Kalian bisa menjawab di sini yaitu kucing. Dan yang kedua, bagaimana Rasti saat memelihara hewan tersebut? Pastinya dia merasa senang, ya. Seterusnya kami bisa memberikan pendapatnya di sini. Lanjut lagi. Nah, di halaman berikutnya di sini ada beberapa cara pemeliharaan hewan. Ya, di sini cara pemeliharaan hewan kita wajib merawatnya, dan yang kedua memberi makan, ketiga memberi minum dan membersihkan badannya serta memberikan tempat yang nyaman. Dan jikalau sakit kita memberinya obat, ya. Ini adalah suatu cara untuk merawat hewan. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan. Nah, apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Nah, jikalau ada silakan dijawab setiap pertanyaan-pertanyaan berikut. Contohnya, kalian memiliki hewan di rumah yaitu kucing, anjing, ikan, dan burung. Anak-anak kami bisa menulis di sini. Dan yang kedua yaitu mengapa kalian merawatnya? Berikan alasan anak-anak kami mengapa kalian merawat hewan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi seterusnya yaitu
mengidentifikasi hewan di sekitar. Mengidentifikasi itu adalah memahami, mengenal, dan mengerti. Dan di sini kita akan mengidentifikasi tentang fakta menarik dari katak dan kodok. Katak dan kodok adalah salah satu jenis hewan yang luar biasa. Meskipun kecil, katak bisa digunakan sebagai salah satu indikator apakah suatu lingkungan sudah tercemar atau tidak. Selanjutnya anak-anak kami kita lanjut beberapa hal-hal yang kita bahas di katak ini. Yaitu yang pertama adalah ada lebih dari 4.000 jenis katak. Nah, katak adalah hewan amfibi. Mengapa dikatakan amfibi? Karena katak itu dapat hidup di darat dan hidup di air. Nah, katak ini juga memiliki tempat hidup dan warna kulit dan bentuk tubuh, dan ada memiliki warna kulitnya yang beracun, dan beberapa jenis katak lainnya bisa membunuh manusia, bahkan racun mereka itu dapat membunuh hewan yang besar. Nah, tidak semua juga katak dapat membunuh manusia, tapi ada beberapa katak yang memiliki racun pada kulitnya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian 2, yaitu perbedaan antara katak dan kodok. Nah, perbedaan katak dan kodok ini dapat kita lihat di sini, yaitu katak berwarna hijau sedangkan kodok memiliki warna yang kekuning-kuningan. Nah, ini adalah yang menjadikan suatu perbedaan antara katak dan kodok. Nah, selain itu katak dan kodok ini kesamaannya yaitu memiliki tempat hidup yang sama, yaitu hidup di darat dan hidup di air. Nah, selanjutnya kita belajar tentang yaitu melompat 20 kali panjang tubuhnya. Nah, katak ini dapat melompat lebih dari 20 kali panjang tubuhnya. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan dengan melompat manusia, hanya 4 kali panjang tubuhnya atau sekitar 9 meter. Nah, itu pun seorang juara dunia yang bisa melompat sejauh itu. Nah, sedangkan katak bisa melompat 20 kali panjang tubuhnya. Nah, contohnya tubuhnya ini panjangnya adalah 10 cm. Maka kalikan itu 10 kali 20, pasti dia sudah melompat sejauh 200 cm atau 2 meter. Nah, ini adalah kejauhan lompatan daripada katak. Nah, selanjutnya di sini kita bisa memahami bagaimana cara membedakan katak jantan dan dengan katak betina. Nah, jika telinga lebih besar daripada mata, maka katak itu adalah jantan. Nah, sedangkan jika telinga lebih kecil daripada mata, maka katak itu adalah betina. Nah, selain itu biasanya katak betina berbadan lebih besar daripada katak jantan. Nah, ini suatu perbedaan betina dengan jantan. Nah, seterusnya keunikan daripada katak ini atau kebiasaannya mereka ini adalah memiliki nyanyian dan suara yang nyaring. Nah, bisa kita lihat ketika musim hujan, kita akan sering mendengar nyanyian katak atau suara katak. Nah, terutama jikalau rumah kita dekat sawah dan hutan. Nah, hanya katak jantan yang bisa membuat nyanyian, dan suara yang dihasilkan berasal dari kantong suara elastik yang akan diisi udara. Nah, nyanyian ini digunakan katak jantan untuk menarik perhatian katak betina saat musim kawin telah tiba. Nah, ini adalah bagaimana ciri khas nyanyian atau suara katak. Nah, yang keenam yaitu ganti kulit.
Katak itu juga bisa berganti kulit, biasanya setiap minggu, dan ada juga beberapa jenis katak lainnya bisa berganti kulit setiap hari dengan cara kulit lama yang terkelupas dan biasanya akan dimakan sendiri oleh katak. Nah, ini adalah cara pergantian kulit daripada katak. Nah, selanjutnya indikator lingkungan. Katak itu memiliki kulit yang bisa ditembus oleh air, udara, bahkan racun dari air yang tercemar. Nah, untuk itu katak membutuhkan lingkungan yang bersih. Nah, lingkungan yang tercemar maka katak akan terkena dampaknya secara langsung dan terserap ke dalam kulit. Nah, katak bertelur di dalam air dan telur katak hanya berlapis lendir dan tidak memiliki cangkang. Seterusnya, katak bisa merasakan jika air tercemar. Nah, bahkan anakan katak juga akan mati. Dan seterusnya, bila dibiarkan, bukan tidak mungkin beberapa jenis akan punah. Nah, ini juga kecemaran air mempengaruhi habitat daripada katak. Nah, selanjutnya anak kami bisa menjawab setiap pertanyaan di bawah. Sebutkan jenis-jenis kata yang kalian ketahui. Jenis kata yaitu contohnya ada 2 warna kulit, yaitu warna hijau dan warna kuning. Nah, seterusnya juga anak kami akan memberikan pendapatnya pada pertanyaan selanjutnya. Ya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang burung merpati. Bagian-bagian daripada burung merpati. Nah, di sini kalian akan membaca bagian-bagian tubuh hewan pada buku LKS-nya, yaitu di halaman 36. Nah, di sini dikatakan bagian-bagian daripada burung merpati. Nah, seterusnya anak-anak kami mengisi pada bagian-bagian tubuh merpati di halaman 76 pada buku paket, yaitu contohnya bagian tubuh daripada merpati itu adalah cakar, fungsinya untuk mencengkeram mangsanya. Nah, dapat dilihat di buku LKS. Dan yang kedua adalah ekor dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh saat terbang. Nah, silakan ditulis pada buku paketnya. Nah, selanjutnya kita akan mengamati pada hewan laba-laba dan serangga. Mari kita mengamati hewan laba-laba dan serangga. Nah, di sini hewan laba-laba memiliki kaki 8, sedangkan serangga memiliki kaki 6. Dan langsung saja kita masuk apa itu perbedaan daripada antara laba-laba dan kumbang atau serangga. Nah, bagian tubuh daripada laba-laba memiliki kaki 8, sedangkan serangga atau kumbang memiliki kaki 6. Dan sedangkan bagian tubuh laba-laba tidak ada sayap, sedangkan serangga ada. Nah, di sini anak kami bisa memberikan ciri lain daripada serangga dan laba-laba. Nah, di sini perbedaan yang lainnya adalah laba-laba itu membutuhkan makanan dan dapat berkembang biak dengan bertelur. Dan sedangkan serangga memiliki mata majemuk dan memiliki rahang pada pengunyah. Nah, ini adalah suatu perbedaan daripada serangga dan laba-laba. Nah, silakan tulis di buku paketnya masing-masing dengan menggunakan pensil. Nah, seterusnya anak-anak kami menulis semua diskusi yang telah kita pelajari dan kita simak bersama
Dan sampai di sini pembahasan materi kita. Jikalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Sampai ketemu di materi berikutnya.